Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, sebelum saya lanjut, kita talbiyah dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau Bapak Laude Ahmad Monianse, yang terhormat Forkopimda Kota Bau-Bau, yang terhormat para asisten 1, 2, dan 3 di lingkup Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, yang terhormat para OPD yang sempat hadir pada sore hari ini, para undangan yang saya hormati, teristimewa tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman, jamaah calon haji Kota Bau-Bau. Pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, sehat, dan kesempatan yang diberikan hingga pada sore hari ini kita bersama-sama akan melepas saudara-saudara kita, para tamu Allah, Duyufur Rahman, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sepanjang zaman dan waktu. Bapak Wali Kota yang saya hormati, hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin melaporkan beberapa hal kepada Wali Kota dan pada hadirin, bahwa jamaah Kota Bau-Bau bergabung di dalam kloter 28, meliputi Kabupaten Muna, jumlah jamaah hajinya 73 orang. Kota Bau-Bau jumlah jamaah hajinya 165 orang. Kabupaten Konawe Selatan jumlah jamaah hajinya 73 orang, dan terakhir Kabupaten Kolaka Utara jumlah jamaah hajinya 74 orang. Jamaah haji yang 165 orang ini Pak Wali Kota tergabung di dalam kloter 28. Tapi dari jamaah kita masih ada cadangan 6 orang dan jamaah haji tambahan 5 orang, berjumlah 11 orang. Yang 11 orang ini sementara kita konsolidasikan, mudah-mudahan
beliau-beliau ini insya Allah bisa melaksanakan ibadah haji pada musim tahun ini. Tapi kemungkinannya mereka tidak akan berada di kloter 28, perkiraan kami akan berada di kloter 40 atau kloter 41, akan bergabung dengan jamaah cadangan dan jamaah tambahan di kabupaten-kabupaten lain. Pak Wali Kota yang saya hormati, dari jumlah 165 orang ini usia tertua 91 tahun. Atas nama Lamujuni Laode Alimu Muraihi. Usia termuda berusia 28 tahun. Atas nama Rahmat Wahid Ramadan. Jamaah kita ini akan melaksanakan ibadah haji berangkatnya dari kota Bau-Bau pada tanggal 11 Juni 2023. Karena seat penerbangan yang sangat terbatas, maka jamaah kita ini kita menjadi 3 penerbangan. Penerbangan pertama jam 6.30, penerbangan kedua jam 10.30 dan penerbangan ketiga jam 14.30. Dan insya Allah kita akan menginap di Makassar sebelum masuk embarkasi pada tanggal 12. Hampir semua jamaah Sulawesi Tenggara, kloter 24, kloter 25 dan kloter 26, kloter 27 menginapnya di luar asrama haji karena padatnya jamaah di dalam asrama haji. Dan pergeseran jamaah itu menuju ke Arab Saudi ada waktu yang lowong Pak Wali Kota, sehingga tepat pada tanggal 11 itu kita mendapatkan seat transit di asrama haji Makassar. Jadi jamaah kita tidak berada di luar. Nanti kita akan diterima resmi di embarkasi Makassar pada tanggal 12 jam 8.00. Akan melakukan berbagai macam persiapan, dan jamaah kita ini di dalam kloter 28 akan meninggalkan embarkasi Makassar menuju Jeddah pada tanggal 13 jam 05.15. Saya ulangi sekali lagi, jam 05.15. Jamaah kita akan berada di Arab Saudi sampai dengan tanggal 26 Juli 2023. Tiba di Makassar. Nanti akan mengkondisikan apakah tanggal 26 itu langsung kita balik atau menunggu dulu ada penyeberangan di kota Bau-Bau. Alternatifnya kami lebih memilih menggunakan kapal laut. Diharapkan jamaah kita ini akan diterima langsung oleh Wali Kota pada jam waktu yang sama kedatangan dengan menggunakan kapal Pelni. Karena kalau menggunakan kapal pesawat berarti 1 hari baru bisa. Nah, jamaah kita ini Pak Wali Kota, kita sudah mengkonsolidasikan beberapa hal yang membantu para jamaah haji kita, terutama terkait dengan akomodasi dan transportasi. Untuk transportasi di Sulawesi Tenggara ini tidak terlalu banyak daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Yang dibiayai oleh pemerintah daerah salah satunya adalah kota Bau-Bau. Saya ulangi sekali lagi, salah satunya adalah kota Bau-Bau. Untuk jamaah kita dalam rangka mempermudah layanan, kita nanti di Bandara Makassar Pak Wali Kota menggunakan apron. Jadi jamaah kita ini turun dari pesawat langsung dijemput oleh mobil bus, tidak melalui lagi ruangan tunggu, langsung kita mobilisasi masuk melalui embarkasi Makassar. Dan para jamaah kita ini tidak ada yang memegang tas dan bagasi.
tas dan bagasinya kami sudah kirim kemarin dan hari ini sudah tiba di Makassar. Insya Allah tasnya jamaah itu, tas yang dibawa-bawa, besok atau tanggal 11 ketika mereka masuk di dalam asrama haji, kami sudah akan tempatkan tasnya mereka itu di kamar-kamar di mana para jamaah itu menempati kamarnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah lagi mendorong-dorong tasnya masuk pesawat. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kita semua, seperti juga yang berkembang di media sosial beberapa waktu yang kemarin, kadang-kadang jamaah kita ini agak sedikit usil-usil. Kalau bisa saya menitipkan pesan kepada kita semua, mari kita jaga nama baik daerah, bangsa dan negara. Kalau tidak memungkinkan untuk kita posting, jangan kita posting. Kirimkan kabar-kabar yang baik di tanah air. Seperti kemarin di hotel di Madinah itu ada jamaah yang ditempatkan di lantai 15 karena semuanya adalah lansia dan risti, dipindahkan di hotel sebelahnya di lantai 1, tapi ternyata para jamaah kita itu memviralkan itu, dianggap sebagai suatu bentuk lain yang tidak maksimal oleh pemerintah Indonesia. Diviralkanlah sehingga itu menjadi ribut di media sosial. Saya minta untuk jamaah Kota Bau-Bau jangan ada yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya menitipkan pesan kepada kita semua untuk kita selalu menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik. Kekompakan dan kerjasama yang baik. Kalau bisa kita bergerak setelah ada klakson dari petugas kloter. Jangan suka meniup klakson sendiri, apalagi kadang-kadang melambung kiri. Karena keadaan di Mekah dan Madinah itu sesuatu kondisi yang kadang-kadang kita tidak bisa bayangkan. Oleh karena itu pentingnya ini menjaga kekompakan dan kebersamaan. Yang lebih utama lagi adalah menjaga kesehatan. Yang utama lagi adalah menjaga kesehatan, termasuk mematuhi aturan-aturan yang baik yang diatur oleh pemerintah daerah. Aturan-aturan yang baik yang diatur oleh pemerintah daerah. Pak Wali Kota yang saya hormati, saya kira kami sebagai yang diberi tanggung jawab sebagai panitia penyelenggara ibadah haji Kota Bau-Bau tahun 2023 ini, dengan pelepasan pada sore hari ini, kami anggap bahwa semua jamaah Kota Bau-Bau sudah siap sedia, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan berangkat ke tanah suci dan kita akan kembali lengkap sempurna dengan mendapatkan gelar Haji Mabrur. Terakhir saya berpesan kepada kita semua, mohon perkenan kita semua, sekiranya setelah kita berada di Arab Saudi ada tempat-tempat yang mustajab. Ada namanya kuburan Rasul di Madinah, ada namanya Hijr Ismail, ada namanya apa lagi? Apalagi namanya? Rauda, apalagi? Diingat ini tempat-tempat ini. Saya menitipkan pesan kepada kita semua untuk kita selalu mendoakan Pak Wali Kota selalu sehat walafiat. Dan yang lebih utama lagi, sekiranya Pak Wali Kota di masa-masa yang akan datang ada hajat, ada niat yang dicita-citakan, melalui doa Bapak dan Ibu, insya Allah Allah ijabkan. Sebelum saya akhiri sambutan kata pengantar saya, mohon Bapak Wali Kota untuk memberi arahan dan sambutan sekaligus melepas kontingen jamaah calon haji Kota Bau-Bau pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.